Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini itu petasan itu ada dua. Yang satu itu prop, yang satu itu objek. Jadi si prop ini nih, kalau kita gunakan itu akan muncul objek ini. Nah, coba kita tes. Nah, kita gunakan, muncul objek ini. Nah, itu gimana cara biar munculnya? Tentu di prop ini, di bagian when prop is used atau ketika prop digunakan, itu akan muncul script ini. Scriptnya ini akan menjalankan script ini, yaitu ketika player variabelnya itu is variable areanya itu true, itu akan menjalankan ini create nah ini pokoknya ini akan membuat objek si firework yang ini. Dia akan memunculkan objek baru ya. Nah, kalau udah si inventory-nya itu akan hilang. Nih, kalau kita tes. Nah, lihat inventory-nya di sini ada satu ya. Satu biji lah petasan. Kalau kita klaim di sini, nah kalau kita gunakan si inventory ini akan hilang. Nah, kenapa hilang inventory-nya? Karena pakai script yang tadi tuh. Yang ini nih, yang kedua nih. Execute player remove current, yang artinya menghilangkan si prop yang sedang dipegang. Satu biji gitu. Oke. Jadi menghilangkannya satu biji. Oke, kalau udah. Nah, di sini ada dua ya, ada if, ada else. Nah, kalau si fireworknya itu di luar dari base ini. Nih, base ini. Ya. Atau di luar dari tempat lah. Nah, dia akan menjalankan script ini. Yaitu apa? Ini. Pasanglah di basemu. Jadi ada muncul teks di atas, pasanglah di basemu. Nih, kalau kita tes di sini, kalau di luar. Oh, sebentar. Ini ada sedikit. Coba kita tes ya. Nah, tuh ada muncul pasanglah di basemu. Karena di luar ya, teman-teman. Ini pun walaupun diklaim juga, tetap aja kalau di luar tetap nggak bisa. Jadi harus benar-benar di dalam base baru bisa gitu ya. Oke, jadi ini dia scriptnya sangat simpel ya teman-teman. Nah, di sini untuk script objeknya itu ada trigger. Jadi objek yang kita taruh tadi, ini yang ada di sini nih. Ini yang ini. Nih. Objek ini itu ada triggernya. Jadi dikasih trigger dengan script seperti ini. Nah, ini scriptnya teman-teman. Jadi si trigger ini tuh di nonaktifkan. Kenapa dia nonaktifkan? Karena saya mau si player ini aja yang nge-trigger si objeknya. Oh ya, sebelumnya ini tuh kok bisa muncul di sesuai dengan si ini guys, sesuai dengan posisi player si petasan ini. Nah, kalau kita klik, dia munculnya di bawah si player ini. Kenapa nggak di depan sini? Kenapa harus di sini? Jadi sesuai player lah pokoknya. Nah, itu karena posisinya ya di sini ada player ya sebelah kanan ini. Current player control karakter position X dan Y nya itu 0,2 dan Z nya itu ya sesuai si posisi player ya. Nah, ini pokoknya ya untuk memunculkan objek di si player ini ya. Oke. Nah, kalau udah kita balik lagi ke sini. Di sini kan tadi dikasih trigger ya. Triggernya itu ini.
Jadi kalau udah kena si player, triggernya itu nonaktif. Nah, terus akan menjalankan script ini, keep loop until. Keep loop until artinya mengulang sampai si health dari si objek ini itu sama dengan 0 atau kurang dari 0 ya. Kalau kurang dari 0, maka si keep loop ini itu akan di skip gitu. Di skip langsung pindah ke sini. Nah, ini script untuk menghilangkan objek. Jadi si objek ini itu akan hilang dari script ini. Script yang paling bawah ini. Nah, cara menghilangkannya yaitu kalau si health-nya itu kurang dari 0. Jadi ini dikasih health ya, dikasih komponen health di sini dengan health-nya 1 aja ya, jangan banyak-banyak. 1 aja, terus current health-nya juga 1. Terus respawn-nya ini jangan dicentang ya, karena saya nggak mau nge-respawn lagi. Kalau udah hilang aja terus. Nah, display-nya don't display dan seterusnya, ini bisa lihat aja ya. Nah, kenapa dia bisa hilang gitu? Bagaimana cara ngilanginnya? Dengan pakai sovel ya. Sovel itu bisa dibeli di sini, ada gear, di sini ada bapak-bapak, kalian interact aja di sini. Nah, di sini itu memunculkan UI gear. Di sini kan execute player gear, ini itu untuk memunculkan UI gear itu yang di sini. Nah, di sini ada UI gear shop. Di sini ada tombol buy, ini tuh untuk membeli software ya. Software ini untuk apa? Untuk menghilangkan tadi tuh, menghapus. Nah, jadi di sini kalau uangnya itu lebih dari 300, ini harganya ya, harga dari ininya harus 300 ya. Lebih dari 300 maka dia ngurang si uangnya itu ngurang 300, terus mendapatkan si softwarenya 1 biji ya, si softwarenya didapetin. Terus si buttonnya ini udah nggak bisa dibeli lagi, alias kalau udah dibeli sekali ya udah nggak bisa dibeli 2 kali karena ini sifatnya permanen ya. Nah, kalau beda halnya dengan petasan, kalau petasan itu kan ada apa namanya, berkurang gitu. Kalau ini nggak berkurang, si scope ini permanen. Jadi ya gitulah. Nah, kalau udah, nah di sini di bawah ini tuh untuk kalau nggak cukup duitnya, kalau kurang dari 300 ya, not enough money. Nah, ini ada apa semacam suara error kalau nggak cukup, dan ya udah mungkin segitu aja. Nah, scope-nya itu dikasih damage ya. Di sini saya ada scope. Nah, kalau kita lihat di sini, ini scope-nya teman-teman. Scope yang dipakai di game ini itu damage, dikasih damage pokoknya, atau dikasih apa ya, ya damage lah pokoknya. Di sini damage value-nya ubah menjadi 1 ya kalau berada di remove area, alias di trigger yang gede ini. Kalau yang di dalam ini kan buat si fireworknya itu, kalau yang di luar ini buat si scope ya. Jadi yang di dalam buat firework atau petasan, kalau yang di luar itu buat si scope-nya, buat ngapus si petasannya. Kenapa saya bikin lebih gedean dikit? Karena kalau si player dari sini kan bisa kena tuh si ini areanya di sini ya kan, gitulah pokoknya. Nah, ini untuk si software ini ya. Dan tadi apa lagi nih? Nah, kalau di luar, pokoknya kalau di luar dari remove area, atau remove area kan yang ini nih, remove area, dia tuh akan memunculkan pesan hapuslah petasanmu ya. Yang berarti kalau di luar ngapain hapus, ngapain ya, kalau di sini apanya yang dihapus kan petasan kan nggak ada di sini ya, petasan itu cuma ada di sini gitu. Nah, ini kok masih hapuslah petasanmu bang, kan karena nggak ada petasannya gitu. Kalau ada petasannya pasti bisa ya. Kalau kita coba tes ya di sini,
up, kita coba beli di sini, kita taruh. Nah, ini kan petasannya nih. Kalau kita deketin, nah sekali lagi kita hapus. Nah, kehapus tuh. Nah, maka jadi harus benar-benar dekat petasannya gitu. Kalau di luar, nah dia akan muncul hapus yang ada petasannya gitu. Jadi benar-benar harus dekat petasannya. Oke, mungkin itu aja ini untuk si software ini ya, atau ngapus petasannya. Terus apa lagi? Nah, sama begitu juga untuk petasan lainnya ya. Ini petasan yang pertama ya. Jadi di sini kan ada 6 petasan ya. Nah, yang ini tuh, yang ini nih, ini tuh sebenarnya petasan pertama. Oke. Udah, jadi gitu aja. Terus apa lagi ya, sebentar. Ya mungkin itu aja ya. Nah, kenapa tadi kalau kena software itu 0? Karena di sini kan dikasih health damage, dikasih health. Nah, si software itu ada damage-nya. Jadi kalau dia kena sini, si software dia akan hilang gitu, health-nya 0. Kalau 0 tadi apa? Kalau 0, iya, kalau 0 dia akan mendestroy self, alias hilang gitu. Gitu, teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya. Oh ya, untuk di ininya, di when player join di sini kan ada when player join ya. Nah, di sini ini nggak ada. Ini sebenarnya nggak ada, teman. Ini hapus aja ya. Ini hapus aja. Jadi when player join itu sebenarnya nggak ada script, Oke. Terus when player leave di sini ada script. Scriptnya apa? Scriptnya ini. Ya, jadi ketika si player satunya itu keluar, maka si ini mana sih? Nah, yang ini lah pokoknya. Yang ini itu interact-nya menjadi true lagi ya. Bentar, ini berapa sih? Oh, ketiga. Yang pertama mana sih? Ini ya, yang pertama. Ini yang pertama ya. Jadi sebentar, tadi mana sih ini? Defense, fire lift. Nah, yang pertama itu sebenarnya ini yang pertama ya. Jadi ketika si playernya itu keluar, si interact ini kan player pertama nih. Nah, ini kan jadi aktif lagi. Kenapa menjadi aktif lagi? Ya untuk player selanjutnya gitu. Kalau si playernya keluar terus ini nggak aktif lagi, ya kan player selanjutnya nggak bisa main gitu, nggak bisa ngeklik lagi. Ini kan kita klik nih, nah, si player selanjutnya kalau si player ini keluar itu nggak bisa ngeklik lagi karena ini punya yang sebelumnya kan, player sebelumnya. Jadi dikasih kayak semacam ini nih, when player leave, jadi ini menjadi true lagi buat si player selanjutnya gitu, biar bisa main kalau si player sebelumnya udah keluar. Nah, ini kita ubah menjadi, kan tadi kan ada namanya ya, Gilang 117. Nah, kita ganti lagi menjadi empty area ya, buat si player selanjutnya. Kalau ini tuh empty loh, kalau si player sebelumnya itu udah keluar gitu. Nah, ini untuk si player pertama. Oh ya, player keduanya belum dibuat lagi. Oke, nanti saya akan buat ya player keduanya. Nah, ini belum jadi ya, ini player kedua. Nah, ini nantilah pokoknya, nanti saya buat ya, nanti saya update ya, ternyata masih ada bug ya. Oke, mungkin itu aja ya. Terus untuk UI nya di sini ya, UI nya nih. Nah, UI nya ini di next video aja ya. Nah, jadi saya buat 3 part aja biar nggak kepanjangan ya. Oke, sekian, sampai berjumpa di video ketiga.